Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Cemas, Siap atau Tangguh, AI Anxiety dan Employability Mahasiswa Pendidikan Tinggi Indonesia dalam Perspektif Moderasi Psikologis. Judul ini sengaja dirumuskan dalam bentuk spektrum karena penelitian ini tidak hanya melihat kecemasan terhadap AI, tetapi juga kesiapan dan ketangguhan psikologis mahasiswa dalam menghadapi perubahan dunia kerja. Saya mulai dari latar belakang. Jadi, perkembangan artificial intelligence atau AI dalam revolusi industri keempat telah mengubah struktur pasar tenaga kerja secara signifikan. AI tidak lagi hanya menjadi alat bantu, tetapi mulai mengambil alih-alih fungsi kerja yang sebelumnya dianggap aman bagi tenaga kerja terdidik maupun calon tenaga kerja terdidik. Di satu sisi, berbagai laporan menunjukkan bahwa AI meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga memunculkan ketidakpastian karir, terutama bagi calon lulusan perguruan tinggi. Mahasiswa berada pada posisi yang rentan karena mereka sedang berada dalam fase transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Sementara tuntutan adaptasi teknologi berkembang sangat cepat. Nah, kondisi ini semakin relevan dalam konteks Indonesia karena di data BPS pada tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lulusan pendidikan tinggi masih relatif tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Fenomena ini sering dikaitkan dengan mismatch kompetensi, surplus lulusan, dan meningkatnya persaingan kerja. Jadi, situasi tersebut berpotensi memunculkan tekanan psikologis baru, salah satunya adalah AI anxiety, yaitu kecemasan yang muncul akibat persepsi bahwa AI dapat mengancam stabilitas kerja dan prospek karir di masa depan. Dari latar belakang sebelumnya, muncul rumusan masalah yang menjadi alasan kenapa penelitian ini dibuat dan saya rumuskan sebagai berikut. Berangkat dari kondisi latar belakang, penelitian ini memandang AI anxiety bukan sekedar ketakutan terhadap teknologi, tetapi sebagai respons psikologis terhadap ketidakpastian karir. Sejumlah studi menunjukkan bahwa AI anxiety berkaitan dengan meningkatnya unemployment anxiety, menurunnya efikasi diri, serta keraguan dalam pengambilan keputusan karir. Namun, respon mahasiswa terhadap AI tidak bersifat seragam. Ada yang merasa terancam, ada yang merasa siap, dan ada pula yang melihat AI sebagai peluang. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak AI anxiety terhadap kesiapan kerja kemungkinan dipengaruhi oleh faktor psikologis lain yang melekat pada individu. Dari sinilah muncul kebutuhan untuk melihat tidak hanya hubungan langsung, tapi juga mekanisme yang dapat memperlemah atau memperkuat dampak kecemasan tersebut. Untuk memperjelas posisi penelitian ini, berikut pemaparan terkait kesenjangan penelitian. Jika ditinjau dari penelitian terdahulu, sebagian besar studi masih memfokuskan AI anxiety pada aspek kecemasan, yaitu kecemasan pengangguran atau sikap terhadap teknologi. Hubungan langsung antara AI anxiety dan self-perceived employability atau disingkat SPE itu masih jarang diteliti, terutama dalam konteks mahasiswa pendidikan tinggi di Indonesia. Dan itu, variabel teknologi readiness disingkat TR dan variabel karir adaptability disingkat CA umumnya masih diposisikan sebagai prediktor atau mediator, bukan sebagai moderator yang dapat melemahkan dampak negatif kecemasan. Padahal secara teoritis, kedua konstruk tersebut berperan sebagai sumber daya psikologis yang memungkinkan individu merespon ancaman secara lebih adaptif. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar perumusan pertanyaan dan tujuan penelitian yang akan saya jelaskan selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah dan kesenjangan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengajukan 3 pertanyaan penelitian. Pertama, apakah AI anxiety berpengaruh negatif terhadap SPE? Apakah AI anxiety berpengaruh negatif terhadap SPE mahasiswa pendidikan tinggi di Indonesia? Kedua, apakah TR mampu memoderasi hubungan tersebut sehingga memperlemah pengaruh negatif AI anxiety? Ketiga, apakah CA juga berperan dalam memperlemah hubungan negatif antara AI anxiety dan SPE? Jadi, sejalan dengan pertanyaan tersebut, tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh langsung AI anxiety serta peran moderasi TR dan CA dalam konteks mahasiswa Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut secara sistematis, penelitian ini berpijak pada kerangka teoritis tertentu yang akan saya jelaskan nantinya.
Nah, sebelum masuk ke teori, untuk menegaskan kontribusi penelitian ini menurut saya penting. Jadi, secara teoritis, kontribusi penelitian ini memperluas penerapan Cognitive Appraisal Theory atau disingkat CAT dalam menjelaskan AI anxiety dan employability di konteks mahasiswa pendidikan tinggi di Indonesia. Secara metodologis, penelitian ini menguji dua moderator psikologis secara terpisah, namun dalam satu kerangka analisis. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi perguruan tinggi dalam merancang intervensi pengembangan kesiapan teknologi dan adaptabilitas karir mahasiswa. Dari kontribusi sebelumnya, kemudian dirumuskan dalam kerangka teori yang digunakan, yaitu teori Cognitive Appraisal atau CAT. Jadi CAT menjelaskan bahwa individu merespons situasi stres melalui dua tahap penilaian. Tahap pertama yaitu primary appraisal, yaitu penilaian awal apakah suatu situasi dipersepsikan sebagai ancaman atau tantangan. Dalam penelitian ini, AI anxiety diposisikan sebagai hasil dari penilaian AI sebagai ancaman karir. Tahap kedua adalah secondary appraisal, yaitu evaluasi terhadap sumber daya yang dimiliki individu untuk menghadapi situasi tersebut. Jadi, TR dan CA itu diposisikan sebagai sumber daya psikologis pada tahapan ini. Dan kemudian, hasil dari proses appraisal tersebut memengaruhi strategi coping atau cara individu merespon dan menghadapi situasi tersebut, yang pada akhirnya tercermin dalam SPE, yaitu persepsi individu terhadap kemampuannya memperoleh dan mempertahankan pekerjaan. Berdasarkan kerangka teori sebelumnya, saya menyusun model penelitian sebagai berikut. Nah, di model ini, penelitian ini menguji pengaruh AI anxiety terhadap SPE dengan TR dan CA itu sebagai variabel moderator. Selain itu, beberapa variabel kontrol seperti bidang pendidikan, bidang studi, pengalaman kerja atau magang, serta tingkat paparan AI turut dimasukkan untuk menjaga validitas model. Nah, berdasarkan model ini, kemudian dirumuskan hipotesis penelitian. Pada model terlihat ada 3 hipotesis. Nah, hipotesis pertama menyatakan bahwa AI anxiety berpengaruh negatif terhadap SPE. Hipotesis ini didasarkan pada temuan bahwa kecemasan menurunkan efikasi diri dan keputusan karir. Kemudian, hipotesis kedua menyatakan bahwa TR memperlemah hubungan negatif antara AI anxiety dan SPE. Mahasiswa yang siap secara teknologi cenderung menilai AI sebagai peluang, bukan ancaman. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa CA memperlemah hubungan negatif tersebut. Mahasiswa dengan tingkat CA yang lebih tinggi diperkirakan mampu menilai kembali dampak kecemasan terhadap AI secara lebih adaptif, sehingga evaluasi terhadap employability diri tidak terlalu terpengaruh oleh persepsi ancaman tersebut. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagaimana penelitian ini dirancang untuk menjawab hipotesis tersebut secara empiris. Penelitian ini menggunakan desain eksploratory kuantitatif dalam paradigma positivistik dengan strategi survei cross-seksional. Populasi penelitian yang digunakan adalah mahasiswa aktif pendidikan tinggi di Indonesia pada jenjang D4 hingga S3. Kemudian pengambilan sampel dilakukan menggunakan convenience sampling dengan target minimal 200 responden. Alasan kenapa penelitian ini menggunakan convenience sampling karena menyesuaikan keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh peneliti. Untuk mendukung desain tersebut, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana data penelitian ini dikumpulkan. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner daring melalui Google Form. Kemudian distribusi kuesioner atau rekrutmen dilakukan melalui media sosial, surel atau email, dan jejaring akademik peneliti. Lalu kualitas data dijaga melalui attention text items, kriteria inklusi, serta evaluasi data ekstrim dan data hilang. Selanjutnya adalah bagaimana setiap variabel dalam penelitian ini didefinisikan dan diukur secara operasional. Pertama, AI anxiety. AI anxiety didefinisikan sebagai tingkat kecemasan kognitif dan emosional individu terhadap perkembangan dan implikasi AI dalam konteks akademik dan karir, yang diukur melalui beberapa dimensi seperti learning, job replacement, socio-technical blindness, dan AI configuration. Kemudian, variabel teknologi readiness itu merefleksikan kesiapan psikologis individu untuk menerima dan menggunakan teknologi baru sebagai bagian dari aktivitas akademik maupun profesional, yang diukur melalui dimensi optimism, innovativeness,
discomfort, dan insecurity. Selanjutnya, variabel karir adaptability diukur sebagai sumber daya psikososial yang membantu individu dalam menghadapi transisi, tantangan, dan ketidakpastian karir secara fleksibel dan konstruktif, yang mencakup dimensi concern, control, curiosity, dan confidence. Selanjutnya, self-perceived employability itu diukur sebagai persepsi individu terhadap kemampuan diri untuk memperoleh dan mempertahankan pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan kompetensinya, khususnya melalui dimensi external employability yang relevan dengan konteks transisi mahasiswa ke dunia kerja. Nah, seluruh konstruk diukur menggunakan skala Likert sesuai dengan instrumen yang telah divalidasi dalam penelitian-penelitian terdahulu. Selanjutnya terkait teknik analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan PLSCM dengan aplikasi Smart PLS 4. Teknik ini dipilih karena mampu menangani model moderasi, data non-normal, dan ukuran sampel menengah secara robust. Selain itu, statistik deskriptif juga digunakan yang terdiri dari mean, standar deviasi, skewness, dan kurva fit. Untuk mitigasi bias, penelitian ini menggunakan Herman single factor test dan full collinearity FIF untuk common method bias, wave analysis untuk non-response bias, serta strategi perluasan kanal distribusi dan penggunaan variabel kontrol dalam model PLSM untuk memitigasi selection bias. Selanjutnya terkait evaluasi outer dan inner model. Jadi outer model dalam penelitian ini dievaluasi menggunakan Kronos alpha dan composite reliability minimal 0,70. HV minimal 0,50, HTMT di bawah 0,90, serta SIF di bawah 5. Terkait inner model dievaluasi menggunakan R pangkat 2, F pangkat 2, dan Q pangkat 2. Dengan signifikansi jalur diuji melalui bootstrapping 5000 sampling. Setelah itu, efek moderasi diuji menggunakan product indicator approach dengan mean centering, sementara variabel kontrol dimasukkan langsung ke SPE. Sebagai penutup, penelitian ini berupaya menjawab apakah AI benar-benar melemahkan employability mahasiswa atau justru dapat dihadapi secara adaptif melalui kesiapan teknologi dan kemampuan adaptasi karir. Dengan demikian, penelitian ini melihat AI sebagai fenomena perubahan yang tidak secara inheren mengancam maupun menguntungkan, melainkan bergantung pada kesiapan dan adaptabilitas individu. Demikian proposal penelitian ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa.